Halo guys, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengolah data dengan pivot table sederhana. Jadi data awalnya seperti ini, nanti menjadi sebuah pivot table seperti ini. Oke ya, jadi nanti kita bisa sortir berdasarkan state-nya. Jadi ini United States, US state gitu kan. Kemudian ini ada sum dari masing-masing cells per state-nya. Kemudian di sini nanti ada kita breakdown dari masing-masing state per tahunnya, trennya seperti apa. Gitu ya, kita belajar secara sederhana. Nah, untuk datanya bisa teman-teman dapatkan dari Kaggle, nanti linknya aku taruh di description box. Teman-teman tinggal download aja di sini. Nah, ketika di-download, filenya nanti dalam bentuk zip, jadi teman-teman tinggal di ekstrak gitu kan. Nah, lalu nanti filenya dalam bentuk CSV. Kita coba buka. Oh iya, ini sebentar aku rename dulu. Ini for tutorial gitu ya. Nah, lalu bisa kita buka filenya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Mungkin akan terjadi hal yang sama di komputer teman-teman. Caranya, teman-teman kan sekarang di kolom A ini ya. Kita bisa blok sampai ke bawah. Caranya klik Shift Control tanda panah ke bawah. Nah, nanti akan otomatis terblok sampai bawah gitu ya. Kemudian klik data. Lalu ke text to columns. Kemudian pilih yang delimited. Kemudian kita next. Nah, untuk ini saya yang dipilih ini koma ya. Itu acuannya adalah teman-teman lihat di sini. Nah, ini di komputer saya settingannya koma. Kalau di komputer teman-teman settingannya nanti koma, titik koma, maka pilih semikolon. Tinggal disesuaikan, oke? Nah, ini karena di saya koma, jadi saya pilih koma, kemudian nanti hasilnya akan terlihat di sini. Oke ya, lalu kita bisa finish. Oke. Nah, hasilnya sudah terlihat seperti ini. Kita bisa rapikan datanya, kita blok dari kolom A ini, kemudian kita klik Shift di keyboard, kemudian kita klik yang bagian R ini. Oke. Lalu kemudian untuk tandanya sudah berubah seperti ini, kita bisa double klik. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian judulnya ini ya, aku mau bold. Caranya kita taruh kursornya di sini A1, kemudian kita klik Ctrl Shift, kemudian tanda panah ke kanan. Oke. Lalu kita bisa ke Home Bold atau kita bisa Ctrl B. Nah, seperti itu. Kemudian supaya datanya enak gitu ya untuk dilihat, ini kan kalau misal aku scroll ke bawah, judulnya itu nanti akan hilang, ya kan? Termasuk jika aku scroll ke kanan, yang bagian sisi paling kiri ini akan hilang. Nah, misalnya aku pengen lihatin nih, untuk order ini, nanti ketika aku scroll ke bawah, dia nggak hilang, kemudian ketika aku scroll ke kanan, orderannya ini nggak hilang. Oleh karena itu, aku bisa taruh kursornya di sini, ya, baris pertama setelah judul, kemudian kolom pertama setelah si orderannya ini. Tergantung teman-teman acuannya apa. Misalnya ini aku acuannya order gitu ya. Jadi aku bisa taruh kursornya di sel C2, kemudian aku ke view, fresh pens, kemudian pilih fresh pens. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau aku scroll ke bawah, judulnya tetap stay di atas. Oke? Lalu ketika aku scroll ke kanan, untuk kolom ini ya, order, dia nggak berubah, tetap stay di sini. Karena tadi aku naruh kursornya di bagian sini. Nah, begitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menonaktifkan si freeze pen ini, sama ke view, kemudian freeze pen, kemudian unfreeze pen. Nah, balik seperti semula, oke? Nah, ini aku balikin lagi freeze pen, kemudian freeze pen. Oke? Nah, lalu kita akan membuat pivot table-nya seperti contoh tadi yang aku perlihatkan. Caranya, teman-teman ketik aja di sini gitu kan. Kemudian insert pivot table. Oke. Lalu teman-teman di sini akan dihadapkan dengan pilihan select a table of range. Nah, nanti otomatis ketika teman-teman klik insert pivot table tadi, semua data teman-teman dari atas ujung paling sini ya, kanan atas sampai kiri bagian bawah, ini nanti akan terblok.
gitu ya. Nah, misalnya nih teman-teman hapus atau tidak sengaja terhapus bagian table range ini, kita hapus aja coba. Nah, caranya supaya terblok semua, teman-teman arahkan kursornya paling ujung yaitu A1, kemudian klik Ctrl Shift tanda panah ke kanan, tanda panah ke bawah. Jadi Ctrl Shift-nya tetap dipegang ya. Oke. Nah, table range-nya sudah terisi di sini. Lalu di sini ada pilihan ya. Choose where you want the pivot table report to be placed. Teman-teman bisa pilih existing worksheet atau new worksheet. Kalau new worksheet, nanti hasil dari pivot table-nya akan ada di sheet baru, gitu ya. Nah, kalau misal di existing worksheet, nanti dia akan di worksheet yang sama seperti trend tutorial ini. Kalau misal pengen di worksheet yang sama, teman-teman pilih yang existing worksheet, kemudian location-nya, teman-teman arahkan di sel yang kosong gitu ya, misalnya di sini. Nah, seperti itu nanti akan otomatis pivot table-nya ada di sini gitu. Nah, tapi kayaknya ini datanya sudah penuh, kurang bagus gitu nantinya ya. Jadi aku taruh di worksheet yang baru. Jadi aku klik new worksheet. Kemudian oke. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misal kita samakan dengan data yang tadi, ini kan sebagai tutorial gitu ya, nanti teman-teman bisa otak-atik sendiri. Nah, kalau kita lihat data kita pengennya ini state ya, state ketika di US, state US seperti ini, kemudian masing-masing state ini kita ingin lihat sales-nya, sum of sales-nya. Oke. Kita kembali ke tutorial kita pilih di sini, teman-teman perhatikan di sini, state, kita klik, lalu kita bawa ke bagian row, drag aja gitu. Nah, muncul seperti ini. Kemudian, kita ingin di sampingnya sini adalah sum dari sales-nya, ya kan? Kita scroll ini ke bawah, kita pilih sales, kemudian kita taruh di bagian values. Karena nilai inilah yang ingin kita munculkan. Nah, perhatikan lagi teman-teman. Tadi untuk contoh kita ingin sum of cells, bukan count of cells gitu ya. Cara menggantinya, teman-teman kembali ke sini, kemudian klik aja di sini, lalu klik value field settings, kemudian teman-teman pilih yang sum, ya, nanti di sininya berubah sum of cells. Oke. Jika teman-teman ingin mengubah nama dari ini, itu juga bisa, misalnya jumlah cells gitu ya. Lalu bisa klik OK. Tapi oke, kita biarkan seperti inilah jumlah sel gitu ya. Lalu OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini currency-nya aku ganti menjadi apa ini namanya USD ya. Nah, kita bisa ganti. Oh ya, di sini ada tanda plus. Nah, ini kalau misal diklik, dia akan kembali ke urutan yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan tadi, di sini tag task ya yang pertama, karena ini sudah saya setting, saya short yang paling tinggi yang di atas gitu ya, yang salesnya paling tinggi. Sementara ketika kita setting pertama kali, dia Alabama sesuai abjad gitu ya, yang paling tinggi, yang paling di atas, sorry. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kalau misalnya kita klik, dia akan kembali ke Alabama kan ya. Lalu di sini ada tanda plus kan, kita bisa klik. Di sini akan muncul city yang ada di state Alabama. Nah, caranya supaya tutorial kita bisa seperti ini, caranya adalah di Alabama ini kan state ya. Lalu kita kembali ke sini. Kita klik bagian city, kita taruh di bawah state. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, kita bisa minimize gini ya. Kita bisa klik di sini. Tapi kan nggak mungkin ya satu-satu. Nah, caranya kita taruh sembarangan, kemudian sembarang kursornya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih expand or collapse entire field. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, ini tadi kan masih sesuai abjad ya. Kalau misal kita pengen sales yang paling tinggi yang di atas gitu, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih short, kemudian short largest to smallest. Nah, seperti itu. Lalu, ini kan pengen kita ubah ya, misalnya menjadi currency-nya itu USD, kayak tadi yang dicontoh.
Nah, kita bisa blok dari bagian ini sampai ke bawah. Caranya Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oke. Lalu kita ke Home. Kemudian kita pilih yang bagian ini, kita klik drop down-nya. Kita bisa langsung pilih currency, tapi nanti yang keluar rupiah karena settingan komputer saya di Indonesia. Nah, kita bisa pilih more number formats. Oke. Lalu kita pilih yang bagian currency. Kemudian simbol, ini kita pilih menjadi US. Dollar English United States. Oke, kita klik. Lalu nanti di sini terlihat seperti ini, ada 2 desimalnya. Nah, kita bisa bikin 0 gitu ya desimalnya. Nah, nanti di sini desimalnya hilang. Kalau teman-teman biarkan, nanti tetap ada 2 desimalnya seperti ini. Jadi ini sampelnya menunjukkan nanti displaynya seperti apa gitu ya. Aku bikin 0, lalu oke. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ini lihat ada plusnya, nanti kelihatan ya. City yang ada di Texas itu city mana aja gitu. Kita kembali. Nah, untuk yang bagian filter ini, misalnya kita ingin data ini, data city state ini dan jumlah salesnya kita ingin filter berdasarkan ship date misalnya ya. Untuk ship date tanggal segini gitu. Itu untuk tujuan mana aja, state mana aja dengan jumlah sales berapa gitu kan, itu bisa. Caranya, teman-teman pilih yang bagian ship date ini, kemudian teman-teman drag ke bagian filter. Nah, seperti itu. Kemudian akan muncul di sini untuk ship date-nya. Kita bisa klik drop down-nya, tanda panah ke bawah. Lalu teman-teman pilih yang select multiple items. Oke. Nah, ini bisa kita unchecklist yang bagian all. Kemudian kita pilih salah satu. Misalnya seperti ini. Oke, lalu kita oke. Seperti itu. Nanti untuk yang ship date-nya tanggal 7 bulan 1 2016, nanti terfilter gitu ya, tujuannya untuk Texas dan Georgia, di mana Texas itu jumlah sale-nya $16.000, sementara Georgia tidak ada sales atau $0. Oke, aku contohkan sekali lagi, misalnya kita yang 14/1/2015 ini ya. Kita oke. Nah, ternyata di tanggal tersebut tidak ada penjualan gitu ya, tidak ada sales. Oke, aku klik select all lagi, lalu oke. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin membuat datanya seperti ini misalnya ya. Dari state-nya, kemudian per tahunnya. Oke? Jadi kita bisa lihat komparasi dari tahun ke tahun. Oke? Nah, ini misal tanda plusnya kita klik. Nanti akan terbreakdown gitu ya. Dari bulan Januari hingga bulan Desember di tahun 2016. Dan seterusnya sampai ke kanan gitu ya. Ini juga sama. Nah, dia keluar ya Januari hingga Desember. Ini aku balikin lagi, minimize strip gitu ya. Ini juga sama. Oke, kita praktekkan di tutorial kita. Nah, misalnya nanti datanya aku pengen tampil di sini gitu ya, biar nggak jauh-jauh dari data yang ini. Kita bisa klik lagi Insert, Pivot Table. Lalu kita ke sheet yang satunya, yang trend tutorial ini. Kemudian, kita taruh di bagian A1. Teman-teman jangan bingung ya ketika tampilan datanya seperti ini. Ini karena tadi kita freeze ya. Tenang aja, kita taruh di A1 sini. Kemudian kita klik Shift dan Ctrl, tanda panah ke kanan, tanda panah ke bawah. Lalu kita lihatin, scroll ke sana. Nah, datanya nggak hilang, teman-teman. Jangan khawatir. Lalu kita bisa klik OK. Oke. Nah, tadi acuan kita adalah state ya. Kita bisa pilih yang bagian sini. Kemudian state, kita taruh di bagian rows. Nah, udah sama seperti tadi ya. Kemudian ship date, kita taruh di bagian kolom. Perhatikan teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini akan terlihat years, quarters, dan ship date-nya. Kalau misal kita klik, nanti akan ada pilihan quarters. Nggak langsung bulan gitu ya, seperti contoh kita tadi. Kita bisa remove untuk quarters ini, karena mungkin nanti layernya terlalu banyak gitu ya. Kita bisa klik bagian quarters ini, lalu remove field.
Nah, seperti itu. Gampang ya. Kalau kita bisa minimize ini, klik bagian strip. Kemudian, value-nya ingin kita masukkan di sini, di mana value-nya adalah jumlah sales. Lalu, kita ke bawah, kita pilih sales. Oke. Lalu kita taruh di bagian values. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, ini tadi sales-nya dalam bentuk count ya. Kita bisa klik, kemudian kita value field settings. Kita pilih sums. Lalu di sini kita bisa ganti gitu ya, jumlah sales seperti tadi. Lalu kita bisa klik OK. Nah, ini sama seperti tadi teman-teman, kita bisa ubah ini ya formatnya. Kita klik bagian ini, kemudian Ctrl Shift tanda panah ke kanan, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Jadi Ctrl Shift-nya tetap di ini ya, tetap ditekan, jangan dilepas. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke home. Kita klik yang bagian ini tadi, kemudian kita more number formats, currency. Lalu kita pilih yang United States, English United States. Oke. Lalu kita misalnya yang bagian ini tidak ada desimalnya sama ya. Kita bikin 0, oke? Lalu oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa rapikan datanya, kita bisa taruh kursor kita di bagian kolom E ini. Kemudian kita klik Shift yang di keyboard, lalu kita bawa ke bagian J sini. Klik lagi, lalu kemudian double klik. Nah, seperti itu. Canggih ya teman-teman ya. Kemudian untuk misalnya data ini ingin kita bold gitu ya, kita bisa Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian kita sampai tanda sini aja, kemudian kita Ctrl B gitu. Sama juga yang bagian ini misalnya kita ingin di bold gitu ya, kita Ctrl Shift tanda panah ke bawah, nanti tuh bagian grand total akan tetap terblok gitu ya. Caranya supaya grand total ini nggak ikut ke blok, teman-teman pegang lagi Shift aja, oke, Shift aja, kemudian tanda panah ke atas, seperti itu, oke. Jadi kalau Ctrl Shift dan tanda panah itu nanti semuanya yang akan terblok gitu ya. Nah, kalau misal pengen ada yang dikurangin gitu kan, kontrolnya dilepas, tinggal yang bagian Shift yang kita tekan, kemudian kita pilih aja panahnya mau ke arah mana gitu. Nah, ini untuk contoh yang ini kita klik panah ke atas, 1. Oke. Lalu kita Ctrl B supaya ke blok. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ingin mengurutkan ini sesuai yang jumlah salesnya paling tinggi, yaitu Texas. Sama seperti tadi, kita klik, kemudian kita klik kanan, short, largest to smallest. Begitu. Sudah sama ya datanya ya. Texas 224247611. Ini juga sama, Texas 224247611. Cuma untuk yang bagian ini kita bisa lihat trennya nih. Untuk Texas, dia memang penjualannya paling tinggi dengan tren yaitu 2015, 2016 sampai 2019 seperti ini. Seperti itu teman-teman. Thank you so much sudah nonton video ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan bisa juga di-share ke temannya yang lain. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Excel lainnya. Thank you so much teman-teman dan bye-bye.